Hai, selamat pagi anak-anak. Kembali hari Minggu ini kita akan berjumpa di kebaktian online. Minggu kemarin kita sudah mulai kan kebaktian online. Hari ini anak-anak juga tetap ada di rumah, tapi anak-anak dapat mengikuti kebaktian online di sekolah minggu GKI Belitung. Anak-anak, hari ini di dalam kebaktian online hari ini Ibu Heni nggak sendiri loh. Ibu Heni akan ditemani oleh pemain musik dan juga Ibu Heni akan ditemani oleh singer-singer cilik, teman kalian juga. Ya, silakan. Ada lagi loh yang akan dibantu Ibu Heni. Ya, silakan Ibu Heni. Ya, hari ini kita akan bernyanyinya pasti lebih semangat lagi karena Ibu Heni gak sendiri, ditemani oleh dua orang rekan Ibu Heni dan juga pemain musik. Sebelum mulai kebaktian kita akan memuji nama Tuhan dulu ya. Kita akan mengucapkan dan akan bersapa dengan Bapak kita yang ada di surga. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang menyertai kami. Sekarang kami mau memulai kebaktian. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami dapat mengerti apa yang difirmankan. Tuhan juga berkati agar kami dapat memuji Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, minggu kemarin kita juga ingatkan cerita tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Petrus menerima kuasa Roh Kudus, jadi dia berani di dalam nama kuasa Tuhan
Petrus dapat menyembuhkan orang lumpuh. Kita juga jangan kalah. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, kita juga mau membawakan kabar selamat bagi semua orang. Jadi hari ini kita menyanyi tentang salib Tuhan. Nggak usah dinyanyikan, tapi dinyanyikannya di dalam hati. Tapi kalau anak-anak di rumah mau menyanyikan nggak apa-apa. Dan juga kita akan memakai gerakan. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Kita akan menyanyikannya 2 kali, yang kedua kita pakai gerakan. Yesus
ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tetap semangat ya mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berkati firman-Mu, Tuhan, supaya tidak ada yang bermain-bermain, agar semuanya fokus, Tuhan, pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Anak-anak bisa membacanya ketika kebaktian ini telah selesai ya. Pada hari ini Ibu akan menceritakan seorang tokoh yang bernama Bapak Paulus. Dahulu sebelum bertobat, Bapak Paulus bernama Saulus, yang mana Saulus dahulu sering sekali menyakiti murid-murid Tuhan Yesus dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi setelah bertobat, Bapak Paulus menjadi pengikut Kristus dan menjadi saksi Kristus. Mari kita mulai mendengar cerita firman Tuhan mengenai Paulus berlayar ke Roma. Saat itu, Bapak Paulus menjadi seorang tahanan. Mengapa Bapak Paulus menjadi tahanan? Bapak Paulus ditahan karena dengan berani menceritakan kalau ia percaya kepada Tuhan Yesus. Pemerintah Roma dan pemimpin agama Yahudi tidak suka dengan sikap Bapak Paulus. Kemudian Bapak Paulus diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius. Selain Bapak Paulus, ada juga tahanan-tahanan lain dan mereka akan dibawa ke Roma. Mereka mau berlayar dengan kapal laut besar menuju ke Roma. Bapak Paulus dan tahanan lain pun masuk ke dalam kapal. Kapal laut besar pun mulai berlayar. Pada waktu itu, angin bertiup sepoi-sepoi. Tetapi tidak lama kemudian, turunlah angin badai. Angin yang sangat besar. Kapal besar itu tidak tahan menghadapi angin yang sangat besar. Semua orang yang ada di kapal itu, termasuk Bapak Paulus, diombang-ambingkan badai. Semua orang yang ada di kapal merasa sangat takut dan putus asa. Kapal bergoyang-goyang, terombang-ambing terus-menerus oleh badai yang dahsyat. Mereka berpikir, kapal akan tenggelam dan mereka tidak akan selamat. Saat semuanya merasa takut dan putus asa, Bapak Paulus menasehati semua orang yang ada di kapal untuk tetap tabah. Dan dengan yakin, Bapak Paulus berkata, "Tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Karena tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat.'" Bapak Paulus begitu yakin kalau mereka semua akan selamat, karena Bapak Paulus percaya kepada Tuhan, apa yang telah Tuhan nyatakan kepadanya, sehingga Bapak Paulus memberi kekuatan kepada semua orang yang ada di kapal. 14 hari mereka terombang-ambing di atas kapal, dan selama itu juga mereka menahan lapar, tidak makan apa-apa. Mereka sangat takut sehingga mereka tidak ingin makan. Bapak Paulus pun memberi nasihat kepada semua orang yang ada di kapal supaya mereka makan.
Bapak Paulus meyakinkan mereka dengan mengatakan, Tidak ada seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah itu Bapak Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah semua yang ada di kapal itu sebanyak 276 jiwa. Bapak Paulus percaya kepada Tuhan bahwa ia dan seisi kapal akan selamat. Bahkan dengan kuasa Tuhan, Bapak Paulus membuat mukjizat dengan memecah-mecahkan roti untuk memberi makan semua orang yang ada di kapal yang jumlahnya 276 orang. Dan akhirnya mereka semua tiba dengan selamat di pantai dan tempat mereka terdampar adalah Pulau Malta. Tuhan menyelamatkan Paulus dan semua orang yang ada di kapal itu. Semua orang di kapal itu selamat karena ada Bapak Paulus di kapal itu. Karena sesungguhnya Tuhan mau menyelamatkan Bapak Paulus dan semua orang yang ada di kapal itu pun diselamatkan. Melalui Bapak Paulus, semua orang yang di kapal itu tahu bahwa Tuhan yang disembah Bapak Pauluslah yang menyelamatkan mereka. Anak-anak, dari cerita tadi kita bisa belajar bagaimana Bapak Paulus percaya akan pertolongan Tuhan. Bahkan Bapak Paulus juga menguatkan orang-orang yang ada di kapal untuk dapat percaya kepada pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan dan tetap percaya kepada firman-Nya. Anak-anak, sudah 3 bulan kita beraktivitas di rumah saja. Saat ini semua orang-orang takut terkena virus corona. Anak-anak juga tentu khawatir kapan virus ini akan berakhir. Anak-anak sudah kangen sekolah, sudah kangen sekolah minggu seperti biasa. Anak-anak juga tentu khawatir jika papa atau mama atau juga anggota keluarga yang lain harus pergi keluar rumah, baik untuk bekerja maupun untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain. Banyak kekhawatiran yang kita rasakan. Nah, anak-anak, apa yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan? Ya, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Dengan berdoa, maka hati kita menjadi tenang, karena kita percaya Tuhan akan ada selalu bersama kita. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Ingatlah selalu, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar dari Bapak Paulus yang selalu percaya kepada Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan percaya Tuhan selalu ada bersama kami, sehingga kami tidak hidup dalam ketakutan. Kami juga mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 121 ayat 1-2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Timotius 4 ayat 17.
Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Terima kasih. 2 Timotius 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraan aku Injil diberitakan sepenuhnya. Timotius pasal 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Selamat pagi anak-anak. Aktivitas hari ini adalah membuat kapal dari kertas. Yuk kita lihat cara membuat kapal yang sederhana supaya adik-adik kita yang masih kecil bisa membuatnya juga. Untuk anak-anak kelas besar, ibu mau kasih tantangan nih. Ayo, kalian bisa juga berkreasi membuat kapal, tidak usah dari kertas. Kalian bisa bikin dari bahan yang ada di rumah kalian. Kalau sudah selesai, boleh difoto dan dikirim ke guru kelas kalian. Selamat berkreasi. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau bersyukur karena firman Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini juga kita akan mau bersyukur. Bersyukurnya apa coba? Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Tapi selama kita menjalani hidup di rumah saja, membawakan persembahannya nggak usah ke gereja. Boleh dikumpulkan dulu di rumah, lalu titip mama atau titip papa, lalu kirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Jangan lupa ya. Anak-anak, kita akan berdoa syafaat sekaligus dengan doa persembahan dan doa penutup juga, ditutup dengan doa Bapa Kami yang akan dibawakan oleh teman-teman kalian. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu
kami ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan untuk diserahkan kepadamu. Walau tidak seberapa, tolong semoga bermanfaat bagi gereja, bagi orang lain, dan bagimu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, tolong berkatilah persembahan yang telah kita kumpulkan, dan semoga persembahan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak manapun. Ya Tuhan, kami berdoa, tolong kabulkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berkumpul untuk mendoakan orang tua kami. Terima kasih atas kesehatan dan penyertaan yang sudah Tuhan berikan untuk mereka. Tolong terus karuniakan kesehatan dan damai sejahtera untuk mereka, Bapa. Kami juga ingin mendoakan untuk gereja kami, walaupun kami berkebaktian secara online, tolong kami untuk tetap bisa beribadah dengan konsisten dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan atas segala berkat dan rahmat yang Engkau berikan. Terima kasih juga atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berdoa dan memuji nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa agar wabah corona yang sedang terjadi agar dapat hilang dari negara kami. Tuhan, berikanlah kesembuhan bagi mereka yang terkena penyakit corona. Berikanlah kekuatan dan pengharapan bagi mereka agar mereka bisa kuat menjalani pengobatannya. Dan juga berikanlah berkat kepada para tenaga medis dan yang sedang berjuang membantu pasien yang terkena corona. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang terdampak secara ekonomi akibat dari terjadinya wabah virus corona, agar mereka dapat mencari rezeki kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkatilah Bapak Presiden Jokowi beserta anggota kabinetnya agar bisa mengatasi permasalahan wabah corona. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, tolong berkati dan sertai guru sekolah minggu yang selalu menyebarkan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Berilah mereka kesehatan dan kesabaran, juga tolong berkati mereka agar selalu taat kepada firman Tuhan dan melakukannya di kehidupan sehari-hari. Tuhan, tolong sabarkan di hati mereka setiap masalah hidupnya dan beri solusinya. Semoga sampai sekarang para guru sekolah minggu selalu sehat dan bahagia selalu. Tuhan, ampunilah kami, anak-anak sekolah minggu ini, agar kami dapat memberikan yang terbaik dan mengerjakan semuanya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami duka Engkau pulihkan kembali, yang sedang mengalami kesusahan Engkau berikan kekuatan. Dan Tuhan, inilah doa yang dapat kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mengakhiri kebaktian online kita dan kita akan menutupnya dengan satu pujian seperti Bapak Paulus loh, tadi yang dia diutus ke Roma untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau bersaksi untuk Tuhan tapi dengan pujian. Kita akan menyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang.